Disclaimer untuk visual. Tokoh Aisyah itu seorang gadis muslim memakai cadar. Maaf, karena keterbatasan proses editing yang akan menampilkan Aisyah tanpa cadar. Tapi tetap bayangkan saja Aisyah memakai cadar ya. Hehe. Aku akan menceraikan istri bercadarku setelah KKN di kampus. Tapi malah kita satu kelompok KKN. Dan di sana kita malah disuruh tinggal satu kamar karena suami istri. Padahal selama ini kita pisah rumah. Lihat wajahnya saja tidak pernah. Part 1. Setelah KKN selesai, kita cerai. Kukatakan itu sambil berdiri di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Di dalam, Aisyah duduk diam. Seperti biasa, cadar hitamnya masih membungkus wajah yang tak pernah bener-bener kulihat. Dan sejujurnya, aku tak pernah tertarik untuk tahu. Kamu gak lupa kan? Sama perjanjian kita, kuingatkan tentang perjanjian itu dengannya. Awal bertemu dengannya aku kaget. Bisa-bisanya, Oma menjodohkan aku dengan wanita seperti Aisyah. Kenapa harus setelah KKN? Kamu talak saja aku sekarang, kalau memang ingin cerai, kelamaan nunggu selesai KKN. Jawabnya tenang. Angge, gak disangka-sangka. Di balik penutup wajahnya yang misterius, dia itu berani juga. Malah ngajakin cepet cerai. Gak berani ya, cerai sekarang? Payah, Ais beneran. Dia makin nantangin mau cepetan cerai. Shit, ya udah, bakalan cepat cerai. Ini gak akan ada drama panjang. Keputusanku hidup terpisah dengan dia selama 1 tahun. Itu benar ternyata. Jadi, dia gak jatuh cinta sama aku. Coba, kalau kami beneran satu apartemen. Yakin sih, kalau dia bakal jatuh cinta duluan. Lihat aku yang tampan. Gak mungkin tidak. Mana tahan. Dia lihat lelaki yang jadi suaminya kayak aku begini. Aku menoleh padanya lagi. Dia cuman diam dan nunduk. Oma baru seminggu meninggal. Kalau sekarang, Papa bakal curiga. Kita masih harus jaga muka. Sambil cari alasan kita cerai kenapa. Lagian, kita mau KKN. Jadi lebih baik kita KKN tanpa beban. Gak mau drama, ngurusin sidang cerai dulu. Gini-gini aku mahasiswa berprestasi. Tahu kan? Kalau aku mantan ketua BEM? Gak, aku langsung melihat padanya saat dia jawab. Semua orang kenal sama aku di kampus. Masa dia nggak tahu? Payah banget. Setelah akad, aku dulu langsung siapkan apartemen untuknya. Padahal Oma dan semua keluarga maksa nyuruh tinggal bareng di rumah. Tapi, aku tentu saja menolaknya. Kamu tinggal di sini sendiri. Aku tetap tinggal di base camp kampus. Jangan berharap banyak. Aku tidak pernah mencintai kamu sedikit pun. Dan tidak usah membuka cadarmu di depanku. Tutup saja wajah kamu itu. Selamanya juga tidak apa-apa, kataku saat itu. Dia hanya diam. Lalu aku mengeluarkan secari kertas. Perjanjian yang sudah diprint sejak awal. Ini surat perjanjian. Kalau Oma meninggal, kita cerai. Jangan ada yang baper. Tidak boleh saling jatuh cinta. Hidupmu jalani sendiri. Dan hidupku, aku jalani sendiri. Dan, jangan pernah berubah pikiran. Kamu, sepertinya, doain Oma cepat meninggal. Supaya kita cepat cerai. Bukan begitu. Kita jaga-jaga saja. Biar nggak terbawa perasaan. Nggak usah drama. Tanda tangan saja. Dan dia tanda tangan. Selesai. Selama setahun ini, kami hidup seperti orang asing. Tidak satupun orang kampus tahu kami menikah. Di depan orang tua, kami pura-pura mesra. Di kampus, tidak saling kenal. Gak lupa kan soal cerai? Tanyaku datar. Dia mengangguk tanpa drama. Tanpa air mata. Bahkan tanpa ekspresi. Baguslah. Jadi gak usah lama-lama. Kita akhiri aja nanti pas KKN selesai. Biar gak ribet urusan administrasi. 3 hari kemudian, pengumuman KKN keluar. Tenang sayang, kita pesti satu kelompok, katanya. Aku duduk santai dengan serin pacarku. Yakin sekali, kita akan sama-sama. Kelompok 5, Rainan, Raffi dan Aisyah, Rahma. Aku nyaris berdiri dari kursi. Apa? Beberapa orang yang disebutkan nama terakhir membuatku bingung.
dan tidak ada nama Sherin di sana. S.E.L. tapi masih kubawa santai. Nama Aisyah Rahma itu pasti sudah banyak di kampus. Pasti bukan dia. Raffi melirik ke arah pintu. Itu siapa sih yang bercadar itu? Namanya Aisyah bukan? Mataku langsung mengikuti arah pandangnya. Dan di pintu Aisyah masuk. MC dengan cadar hitam, tas punggung kecil, dan langkah kalemnya. Duduk di pojok. Seperti biasa, jantungku berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena kacau. Kami akan KKN. Di tempat yang sama? Yang benar saja. Pura-pura tak saling kenal selama setahun itu mudah. Tapi hidup sekelompok, satu desa, satu posko, selama 40 hari? Apa-apaan ini? Bersambung. Baca selanjutnya di aplikasi KBM App. Judul, Jadi Cerai Nggak? KKN dengan Suami. Penulis Kasha.